ada 45 laporan yang semuanya itu adalah dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam 185A ayat 1, dan ternyata diduga kami juga mendapatkan temuan bisa juga kena ke 185A ayat 2 terhadap penyelenggara begitu kan. Misalnya contoh kasusnya persoalan laporan Mubau Tagalung, di mana laporan Mubau Tagalung disebutkan tentang pemberitahuan tentang status laporan per 18 Juli 2024. Di sini juga disebutkan tentang hasil kajian awal. Di 18 Juli 2024 disampaikan di registrasi. Dan ada dugaan pelanggaran administrasi serta dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau pelanggaran administrasi ini hanya berlaku kepada KPU atau penyelenggara pemilihan di situ kan. Nah, di tanggal 23 disebutkan juga alasan dihentikan karena tidak ditemukan pelanggaran administrasi. Lalu bagaimana mungkin ada satu laporan itu dikaji 2 kali di kajian awal. Yang pertama ditemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi, dan yang kedua dihentikan karena tidak ditemukan dugaan pelanggaran administrasi. Lalu orang dua-duanya KPU Bawaslu yang mengkaji. Yang mengkaji ini kan Bawaslu. Bagaimana mungkin itu di awal disampaikan ada pelanggaran, tapi di hasil tanggal 23 Juli disebutkan tidak ada pelanggaran. Ini janggal. Terus Bawaslu Tapsel menyampaikan dengan alasan ada laporan yang sama atas nama Armen Sanusi Harahap. Dia bilang di pasal 12 ayat A di Perbawaslu nomor 8 tahun 2020, laporan yang sama tidak bisa diregistrasi begitu. Orang kita melaporkan itu objeknya berbeda, subjek hukumnya berbeda, tempus lokusnya berbeda, barang buktinya berbeda, tapi itu dihentikan mereka. Sehingga kita bersurat kepada Bawaslu Sumut, dan Bawaslu Sumut bersurat kepada Bawaslu RI, dan ada surat dari Bawaslu RI yang menyatakan pada poin ketiga, menyatakan pokok laporan yang telah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dimaksud laporan nomor 01 Rek garis miring LP garis miring PB garis miring Kabupaten 02.24 garis miring 6 Romawi garis miring 2024 dengan pelapor atas nama Armen Sanusi Harahap dan kawan-kawan berbeda dengan laporan-laporan sebagai berikut: Baktiar Pardede, Arman Sitompul, Sabarudin Lubis, Budiamin Harahap, Himbalo, Alinafia, dan lain-lain. Di kelima juga, di angka kelima disebutkan, berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan pasal 12 ayat 6 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tidak dapat diterapkan dalam proses penerimaan terhadap laporan nomor 006 sampai dengan 015 2024. Artinya, Bawaslu Tapanuli Selatan harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya dengan melakukan penafsiran yang berbeda. Maksud saya penafsiran berbeda. Yang berhak melakukan penafsiran atas Perbawaslu adalah si pembuat, artinya Bawaslu RI, bukan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan. Itu yang pertama. Kabupaten Tapanuli Selatan harus menindaklanjutin surat bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tertanggal Jakarta 26 Juli 2024 nomor 933 garis miring PP titik 00 titik 00 garis miring K1 garis miring 07 2024. Halnya penjelasan atas pasal 12 ayat 6 Perbawaslu nomor 8 tahun 2020. Pemahaman kami terhadap surat ini, semua laporan yang kami buat di Bawaslu Tapanuli Selatan wajib ditindaklanjuti oleh Bawaslu Tapanuli Selatan. Itu dia. Artinya kita melihat Bawaslu Tapanuli Selatan tidak profesional, tidak kompeten juga dalam melakukan penafsiran, ya kan, tidak transparan, dan kami menduga Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan ini juga tidak berdiri di atas undang-undang. Nah, di situ dia. Yang pertama, kita akan segera menyiapkan surat dan membuat laporan ke DKPP. Di situ, itu yang pertama. Karena menurut dari laporan pemberitahuan tentang status laporan yang diterbitkan Bawaslu Tapanuli Selatan terhadap pelapornya Mubau Tagalung, yang pertama ditemukan adanya pelanggaran
Kalau ada ditemukan pelanggaran administrasi, berarti itu mengarah dugaan kami kepada KPU di situ, dan itu harus ditindaklanjuti. Kalau ada pelanggaran, tidak menutup kemungkinan ada terjadi pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara pemilihan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kami meminta Bawaslu Sumut untuk mengatensi atau mengevaluasi kinerja dari Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan, karena kami melihatnya tidak kompeten dan tidak profesional. Terus kami menduga juga, terkait kinerja dari KPU, dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tahap pertama, ya kan? Kami mendapatkan informasi dan foto di mana untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual di tahap pertama, di situ ada keterlibatan oknum-oknum ASN, oknum camat, oknum lurah, dan di foto tersebut menurut informasi yang kami terima, di situ ada juga KPU, di situ ada juga Bawaslu yang mengantar jemput, dugaan kami mengantar jemput masyarakat dalam melakukan verifikasi faktual. Tapi itu pun silakan konfirmasi kebenarannya teman-teman media kepada pihak-pihak yang ada di foto itu. Kita juga masih, Bawaslu wajib meregistrasi itu kan di situ, karena di situ kan ada Gakumdu, ada Bawaslu, ada kepolisian, ada kejaksaan. Persoalan nanti misalnya terbukti tidak terbukti, itu persoalan lain. Tapi jangan bilang dari awal itu tidak terpenuhi syarat formil, tidak terpenuhi syarat material, padahal ternyata mereka yang tidak begitu paham dan mengerti terhadap apa arti dari pasal 12 ayat 6. Kok menurut kami jelas, sehingga kami bersurat kepada Bawaslu Sumut dan Bawaslu RI, tembusan juga kami sampaikan ke sana. Pasal 12 ayat 6 itu tidak bisa diterapkan terhadap laporan-laporan kami yang lainnya. Ada 40 laporan. Kenapa? Karena laporan tersebut berbeda objek, subjek, ya, tempusnya, ya kan, barang buktinya itu berbeda. Sehingga itu mereka wajib meregistrasi itu dan melanjutkannya ke tahap yang lebih tinggi, yaitu ke Gakumdu. Di laporan kepolisian kami juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian, khususnya Polda Sumatera Utara. Laporan ini sudah ditindaklanjutin, dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan hari ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang kami duga terlibat, dan kami duga ada oknum di situ yang sudah kami laporkan, diperiksa oleh penyidik di Reskrimum Polda Sumatera Utara di situ. Sehingga nanti kalau misalnya butuh update lebih lanjut, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.